Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fasli. Yang kami hormati Pak Dirjen barangkali sudah meninggalkan ruangan, Pak Wali Kota, Pak Fasli, Pak Burmalis, Bapak Ibu para mentor dan Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah sore ini kita punya kesempatan lagi untuk bertemu. Setelah mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kayaknya separuh tugas saya sudah terselesaikan Pak Fasli. Beliau sudah menjelaskan konsep dari problem based learning. Jadi mudah-mudahan akan kita lanjutkan. Jadi hari ini saya dengan Pak Afrianto akan berbagi tugas. Saya akan bicara secara umum dari model pembelajaran. Kemudian ada satu mahasiswa saya nanti akan memberikan satu contoh. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Afrianto yang akan bicara tentang LKPD secara umum dan juga contoh yang akan beliau berikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru para mentor juga akan melanjutkan dengan contoh-contoh yang sudah disiapkan. Oke, izin saya akan share screen Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dalam menyajikan ini saya mungkin akan banyak bicara dari pengalaman saya mendampingi banyak guru karena saya mengajarnya di FKIP. Jadi dalam tugas itu adalah mendampingi para calon guru sarjana dan juga di S2 para guru-guru yang sekolah kembali. Jadi banyak hal yang dapat menjadi pelajaran juga bagi saya yang akan saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan bicara tentang LKPD untuk model pembelajaran PBL dan Discovery. Bapak Ibu, jika ada yang mempertanyakan kata-kata model pembelajaran, mungkin dari awal saya batasi saja, kita tidak akan mendiskusikan ini. Karena ini satu mata kuliah sendiri nih, kalau didiskusikan ada yang mempertanyakan, Bu, nanti apa bedanya model dengan pendekatan, apa model dengan metode? Karena ini dibahas panjang lebar secara teori, dan permasalahannya ketika kita bicara secara terstruktur, Bapak Ibu juga akan banyak menemukan literatur-literatur yang ternyata juga menyajikannya secara berbeda. Jadi kalau secara umum saya mengatakan dalam hal ini, tidak usahlah terlalu pusing kita memikirkan perbedaan itu, tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa model inilah yang akan membungkus pembelajaran yang akan kita sajikan. Jadi ini kulit dari pembelajaran yang akan kita sajikan. Nanti di dalam model kalau kita bicara RPP, biasanya yang diminta itu adalah pendekatan. Nah, nanti dalam pendekatan ini secara umum kita katakan saja nanti dalam hal ini kita akan menggunakan pendekatan saintifik seperti yang dalam standar proses saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu, hari ini targetnya kita akan bicarakan model pembelajaran yang terdiri dari PBL dengan Discovery. Jadi kan kita coba melihat keduanya. Kemudian nanti Pak Afrianto akan mencoba menyampaikan tentang LKPD. Dan saya akan melihat ini secara konsep, kemudian bagaimana pemilihannya dan bagaimana penggunaannya. Jadi ketika kita bicara model ini, kita akan diikat secara aturan. Kenapa harus saya memilih model yang mana? Karena apa? Nah, itu secara umum dalam standar proses sudah disebutkan. Nah, ini juga nanti akan menentukan dan juga akan memutuskan perdebatan kita model itu munculnya di mana. Jadi pada standar proses ini, Permendikbud 22 ini semua guru mestinya sangat paham, tapi faktanya ini Pak Fasli, kalau saya bertemu dengan para guru, bahkan dengan para pengawas, banyak juga guru bahkan belum pernah membaca Permendikbud ini. Mudah-mudahan guru-guru hebat kita yang hadir pada hari ini semuanya sudah pernah membaca Permendikbud 22 ini. Jadi dikatakan ini akan berada pada kegiatan inti. Kita akan menggunakan model, metode, media, sumber. Pemilihan pendekatan ini disebutkan adanya discovery dan adanya
berbasis pemecahan masalah. Kemudian ada juga yang disebut dengan project based, tapi dalam hal ini kita tidak membahas yang berbasis project ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara model ini dalam struktur RPP, Bapak Ibu, saya yakin kita semua kenal ya, dan sebelumnya juga sudah membahas. Dalam struktur RPP ada 3 bagian kegiatan: kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Jadi kita akan mengunci bahwa model itu adalah bagian dari kegiatan inti. Jadi ini tidak menjadi pertanyaan lagi atau tidak menjadi perdebatan, karena nanti ketika bicara PBL ada beberapa buku yang menyebutkan tahapannya itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nanti akan saya luruskan apa yang dimaksud, sehingga sebagian kawan meletakkan dia di kegiatan awal karena ini kan menyampaikan tujuan. Jadi di sini saya coba kunci bahwa model itu adanya di kegiatan inti. Jadi kegiatan awal itu banyak, ada beberapa komponen, tapi komponen wajibnya, kalau saya melihat RPP itu ada 3 hal yang utama yang dicari pada kegiatan awal adalah tujuan pembelajaran, motivasi, persepsi. Ini wajib ada pada kegiatan awal kita. Jadi ini mesti muncul pada RPP. Kemudian dalam standar proses dikatakan salah satu kata yang selalu disalin oleh guru, menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. Nah, banyak RPP menuliskan persis seperti itu. Saya rasa itu terlalu lebar untuk kita katakan seperti itu. Apa saja kegiatan menyiapkan fisik dan psikis itu? Nah, mestinya itu tidak lagi disalin kata-kata itu, tetapi sudah diuraikan. Misalnya, kita begitu masuk mempertanyakan kondisi anak. Kalian sehat-sehat? Kalian sudah makan? Kalian bersemangat hari ini? Itu bagian dari menyiapkan fisik dan psikis tadi. Termasuk di situ motivasi, persepsi, itu bagian dari menyiapkan. Jadi kalau Bapak Ibu masih menuliskan menyiapkan fisik dan psikis pada kegiatan awal yang disalin dari standar proses, menurut saya itu terlalu umum. Kemudian saya lewatkan kegiatan inti, saya lihat di kegiatan penutup, apa saja yang wajib ada. Pertama, kesimpulan. Kesimpulan itu artinya siswa dan guru mereka bersama-sama mengambil kesimpulan. Caranya tergantung kepada situasi kelasnya, tergantung kepada cara yang dipilih oleh guru. Kemudian evaluasi. Apakah evaluasi ini mesti dalam bentuk ujian? Nggak mesti. Evaluasi itu bagaimana guru mengevaluasi pembelajarannya. Bisa hasil, bisa proses. Dengan mempertanyakan siswa, dengan tanya jawab, dengan diskusi. Jadi bisa kita lakukan. Kemudian yang sering terlupa juga adalah rencana tindak lanjut. Memberikan PR atau memberitahu next step apa. Apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, pada sebuah struktur RPP, pada dasarnya kegiatan awal, kegiatan penutup, itu apapun model yang kita pilih, isinya lebih kurang sama. Mau pakai PBL, mau pakai kooperatif, mau pakai jenis manapun, awal dan penutup itu lebih kurang sama. Yang akan berbeda itu justru pada kegiatan inti. Karena kegiatan inti inilah yang akan memuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model yang kita pilih. Kalau saya memilih model problem based, maka kegiatan saya akan saya mulai dengan menyajikan masalah. Jika saya memilih DL, maka saya memulai dengan stimulus. Nah, itu adanya di kegiatan inti. Kalau dalam perangkat pembelajaran, di mana ini kita lihat, selain ada dalam RPP, pada RPP mungkin hanya kita menyebutkan langkah-langkahnya saja. Tapi realnya akan terlihat pada LKPD. Seperti apa kita menyusun aktivitas siswa. Nah, itulah yang akan membedakan. Jadi jangan sampai
judulnya DL, judulnya PBL, tapi sampai di LKPD-nya langkahnya seragam semua. Isinya soal aja. Nah, ini yang akan kita hindari. Jadi itu secara prinsip keberadaan model itu dalam struktur pembelajaran. Di sini saya melihatnya dari struktur RPP. Oke, kita mencoba melihat PBL. Apa itu PBL, kemudian seperti apa harapan kita terhadap PBL. Jadi PBL itu sebuah pembelajaran yang memulainya dengan masalah. Ini tadi panjang lebar yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen juga. Dan masalahnya itu adalah masalah kontekstual. Masalah yang dekat dengan siswa sehingga ini yang akan membuat dia belajar. Nah, di sini permasalahan yang sering terjadi. Guru sering kalau dengan saya berdiskusi, payah Bu membuat masalah. Kalau saya sih secara bercanda, masalah itu tidak dibuat, diselesaikan. Yang ada aja selesaikan, jangan dibuat-buat masalah lagi. Nah itu karena di situ merekayasa problem di awal ini memang menjadi salah satu tahapan critical point-nya. Nanti ada bagian yang akan saya bahas juga di situ. Jadi kondisinya, kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah akan membuat peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah nyata. Intinya, dalam kegiatan ini targetnya kita melatihkan bagaimana siswa kita terbiasa menyelesaikan masalah. Ini saya selalu memberikan contoh kalau di kelas saya, salah satunya adalah ketika di SD, anak-anak belajar matematika itu perkaliannya lancar, sedang baru saja terjatuh, dia ditanya 5 kali 17 itu dia dapat menjawab, bangun tidur ditanya perkalian dia dapat menjawab. Tapi begitu disuruh orang tuanya ke warung, suruh beli telur ke warung, kasih uang 1.000, beli 3, kemudian kembaliannya 200. Dan kalau ibunya bertanya, kok kembaliannya 200? Harga telur emangnya berapa? Anak itu tidak menghitung belanjaannya. Dia hanya taunya, nggak tahu segitu dibalikkan orang kedai itu tadi. Dia tidak tahu apakah orang kedai ini salah mengembalikan atau tercecerkah uangnya di jalan. Karena ibunya berpikir nggak mungkin telur 3 biji 800, ini pembaginya berapa. Kalau di mall mungkin bisa, hanya 700,99. Tapi kalau di kedai kan tak ada. Pasti pengalinya 50, 25. Kalau 250 enggak cocok juga. 275 telur ini enggak cocok juga. Jadi ini hal-hal kecil yang anak-anak memperlihatkan anak-anak kita tidak terbiasa melihat permasalahan itu sebagai bagian dari yang dia pelajari di sekolah. Mereka belajar matematika di sekolah, ya menganggap itu matematika. Kalau urusan di luar itu nggak ada hubungannya dengan matematika. Nah inilah yang kita bantu dengan PBL ini. Jadi kita melatihkan mereka menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita harapkan ini akan memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki dan berusaha mengetahui yang diperlukan. Jadi ini bagian dari konstruktivis. Dasar kita, apa yang dia sudah ketahui, itu yang akan dijadikan modal dia untuk bekerja lebih lanjut. Jadi tidak ada sesuatu hal yang sangat baru. Artinya dia berpijak dari ilmu yang sudah dia miliki. Kemudian harapannya dia akan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Jadi seperti di Pak Dirjen jelaskan tadi, intinya targetnya adalah melatih mereka berpikir. Ketika menghadapi suatu masalah, mereka dilatih apa jalan keluarnya. Jadi nanti dalam tahapan pembelajaran PBL ini akan kita lihat langkah-langkahnya bagaimana kita melatihkan mereka berpikir. Dan di sini seperti dikatakan barusan juga meningkatkan
meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi dari masalah yang disajikan, dia akan bisa berpikir, ini tidak mungkin ini seperti ini. Kalau saya tadi belinya 3, kembalian saya 200 nih, tidak mungkin. Ada mesti sesuatu yang salah dalam proses belanja dia tadi. Apakah penjualnya yang salah mengembalikan, atau dia yang dalam perjalanan uangnya tercecer. Jadi ini akan membuat dia berpikir kritis sehingga ini diharapkan juga akan menumbuhkan inisiatif dalam bekerja. Motivasi internal untuk belajar dan mengembangkan kemampuan dia bekerja kelompok. Karena target kita memang untuk PBL ini dia akan bekerja kelompok. Seperti dikatakan Pak Dirjen tadi juga bahwa ini kita harapkan dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, ini akan kita lihat juga nanti dalam proses penilaiannya. Kita tidak berpikir kepada hasil akhir angka 4, angka 10, tidak. Tetapi adalah proses bagaimana dia menghasilkan angka tersebut. Jadi ini yang kita targetkan. Jadi kalau kita lihat tahapan pembelajaran, pertama adalah orientasi dia kepada masalah. Nah, disinilah guru akan menyajikan masalah yang akan diselesaikan oleh siswa. Nah, dalam hal ini masalahnya mesti masalah yang kontekstual, masalah yang nyata, dekat dengan kehidupannya. Dan ini tentu kita sesuaikan juga, karena dalam standar pendidikan kita juga dibedakan dunia nyata bagi SD, SMP, dan SMA. Kalau SD dia baru nyatanya itu adalah lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Tapi kalau SMP dia nyatanya sudah lingkungan nasional. Kalau SMA nyatanya itu sudah lingkungan internasional. Ini kadang-kadang menjadikan sebuah perdebatan juga. Ada yang mempertanyakan kalau dia hanya dikenalkan dengan masalah lingkungannya, jadi anak-anak kita nanti jadi kampungan, tidak mengenal dunia luar. Jadi yang dimaksud dengan nyata itu adalah nyata dalam pemikiran anak. Jadi jangan bicarakan hanya nyata yang bisa dia pegang, yang bisa nampak di matanya. Jadi di sini kita menjelaskan kegiatan. Nah ini Bapak Ibu yang saya robah dalam banyak buku mengatakan menjelaskan tujuan pembelajaran. Sehingga banyak guru menarik ini ke dalam kegiatan awal. Di sini saya menggantinya menjelaskan kegiatan pembelajaran khusus untuk proses penyelesaian masalah tadi. Jadi apa kegiatan yang akan dia lakukan dalam kelompok? Logistik apa yang dia butuhkan, serta memotivasi untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Nah ini satu langkah yang di dalam PBL sering ditarik ke kegiatan awal karena melihat ada kata-kata motivasi dan tujuan pembelajaran di situ. Jadi kembali ini kita kunci adanya di kegiatan inti. Pada tahap kedua, kita mengorganisasikan siswa, membantu dia mendefinisikan masalah tadi, mendefinisikan tugas belajar apa yang akan dia kerjakan yang berhubungan dengan masalah. Jadi setelah dia memahami masalah, dia sudah harus memikirkan ini seperti apa ini langkah yang akan dia lakukan. Itu tahap awal. Jadi dia merencanakan dulu seperti apa dia akan menyelesaikan permasalahan yang kita berikan. Itu pada tahapan kedua. Pada tahapan ketiga, dia melakukan penyelidikan. Nah, di sini yang proses saintifiknya itu akan terlihat tadi. Dia harus bisa menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan data, tidak hanya asal menyelesaikan. Nah, di sini mungkin akan timbul banyak diskusi, kemudian akan ada mungkin debate antara kawan. Jadi di sini kita mengarahkan siswa tidak hanya bisa menyampaikan, tapi bisa memberikan argumen. Melatihkan dia berargumen. Karena sama juga kalau kita berargumen, kita menyatakan pendapat kita A, mesti memberikan alasan. Tapi kalau udah sampai kepada pokoknya A, nah itu udah harga mati, itu tidak bisa kita ajak diskusi. Jadi jangan sampai anak kita berada pada posisi itu. Harus dia mampu mengatakan, menurut saya langkah pertama yang harus kita hitung, kita ukur dulu pakai
meteran. Dia mesti punya argumen kenapa dia harus mengukur. Nah, ini yang kita minta dia melakukan penyelidikan. Jadi dia mesti mengumpulkan informasi, dia bisa melakukan eksperimen. Nah, di sini guru agak berat atau perlu membiasakan diri untuk lebih fleksibel. Kadang-kadang pada tahapan ini guru tidak sabar. Anak-anak mencoba ini, mencoba itu, tidak cukup jam pelajaran nanti. Nah, ini menjadi permasalahan sendiri untuk mengikuti ide-ide yang muncul dari mereka. Kemudian setelah mereka mendapatkan idenya, dia bereksperimen, maka guru harus membimbing dia untuk dapat menyajikan hasil karyanya. Ini biasa dalam setiap kelompok pembelajaran dia akan melakukan presentasi. Kemudian akan ada evaluasi. Evaluasi tentang materi yang telah dipelajari, baik secara kelompok ataupun secara individual dia dapat memberikan tanggapan di situ. Nah, ini tahapan secara umum yang harus kita lakukan. Jadi tidak kaku bicara pada langkah-langkahnya, tetapi kepada maknanya, bentuk kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, penilaian pada PBL ini bisa secara autentik, bisa secara self-assessment, ataupun peer assessment. Jadi di sini kita dapat melakukan penilaian menggunakan portofolio. Yang kita lihat adalah langkah dia bekerja, keaktifan dia dalam bekerja, proses berpikirnya. Jadi seperti saya katakan di awal, tidak bicara angka akhir, tidak bicara temuan rumusnya, tetapi adalah bagaimana proses dia bekerja. Kemudian dapat melakukan penilaian secara diri sendiri. Jadi dia sendiri dapat mengatakan, ya saya sudah berhasil menemukan apa yang saya ingin temukan. Atau di sini menyelesaikan apa yang ingin saya selesaikan. Atau secara peer assessment tadi, temannya yang akan menilai dia. Menurut temannya dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahan. Nah, ini perlu latihan, perlu pembiasaan juga. Karena kita terbiasa menilai itu selalu pakai soal, kemudian ada kunci jawaban. Nah, sebetulnya dalam merubah cara ini, menurut saya salah satu tahapan terberat itu adalah membiasakan diri kita, merubah cara berpikir kita dalam melakukannya. Karena kadang-kadang kita lebih banyak tidak percayanya kepada murid. Takut nanti dia tidak bisa, takut dia tidak berhasil. Padahal kalau kita melatihkan, memberikan kesempatan, mereka punya potensi untuk berkembang dalam hal ini. Bapak Ibu, saya coba bandingkan dengan DL, Discovery Learning. Kalau pada PBL tadi, kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah. Ada permasalahan, dia akan menyelesaikannya. Kemudian pada Discovery, ini akan ada overlap memang antara dua model ini. Pada DL ini, merupakan sebuah model di mana dia akan menemukan sesuatu konsep. Jadi pada DL kita juga menyajikan masalah, tapi penekanannya yang akan berbeda. Di sini penekanannya pada penemuan. Kalau tadi pada penyelesaian permasalahan. Jadi melalui DL ini kita melatihkan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi problem solver, menjadi seorang saintis, atau menjadi seorang ahli, karena di sini dia akan berlatih menemukan. Jadi dalam hal ini dia juga akan perlu melakukan kegiatan sebagai saintis seperti menghimpun informasi, membandingkan, menganalisis, sampai kepada membuat kesimpulan. Jadi pada DL ini, kita akan membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Kita akan membiarkan dia berkembang sesuai dengan kecepatannya. Ketika kita bicara klasikal, ini memang tidak akan mudah. Tapi dengan kondisi sekarang ini lebih memungkinkan ini dengan pandemi ini. Bagi yang bisa lebih cepat, dia akan cepat. Siswa yang butuh waktu, dia bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kemudian
menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya dengan melibatkan akalnya sendiri. Jadi dia tahu, dia bisa bicara juga, ini nggak logis ini. Nah, untuk bicara ini nggak logis, dia kan mesti punya data. Nah, dalam hal ini juga akan diharapkan akan memperkuat konsep diri siswa itu sendiri. Kepercayaan dia terhadap apa yang dia temukan. Oke, kalau kita lihat pada DL, pada langkah persiapan sama seperti langkah persiapan yang lainnya, mulai dari menentukan pembelajaran, memilih materi, sampai kepada persiapan untuk evaluasi. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu sendiri, stimulus. Ini kata kunci dari DL. Nah, kalau kita lihat di sini setelah stimulus juga ada problem statement. Nah, tapi kita harus bedakan dia dengan PBL tadi. Pada stimulus ini siswa dihadapkan pada suatu masalah, bisa rekayasa guru, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu. Di sini kita dalam bentuk wacana. Kalau dalam hal kita menulis LKPD, bisa secara tertulis, bisa dalam bentuk video, yang akan merangsang dia berpikir ke arah penyelesaian. Jadi itu kata kunci pada tahapan dia diberikan rangsangan untuk berpikir. Kemudian pada kegiatan ini nanti secara umum guru akan memulai kegiatan dengan meminta siswa juga membaca buku, mengumpulkan informasi. Jadi stimulus ini dia akan merangsang dia untuk menentukan sebuah hipotesis. Jadi kalau stimulus ini kalau kita lihat pada langkah ini diikuti dengan problem, guru memberikan siswa untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Di grup mentor kemarin saya memberikan contoh ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, dia membawa 3 bibit bunga yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Guru merangsang siswa untuk berpikir dengan menyatakan, bibit ini saya tanam pada waktu yang sama dan saya rencanakan untuk diberikan kepada 3 teman terbaik saya. Tetapi qadarullah dia tumbuh berbeda. Ini mesti ada sesuatu yang salah dalam perawatannya. Saya ingin mengulang menanam kembali sehingga dalam waktu dia 2 minggu dia tumbuh dengan ukuran yang sama sehingga teman saya tidak merasa saya pilih kasih. Dan saya akan memancing siswa untuk berpikir, kira-kira apa yang harus saya perhatikan supaya dia tumbuh sama besar. Nah, kita berharap dari siswa nanti akan muncul seperti cahaya, Bu, Ibu mesti perhatikan cahayanya. Jumlah air yang Ibu gunakan, jumlah pupuk yang Ibu gunakan. Nah, dengan permasalahan yang dengan statement yang saya sampaikan tadi, saya akan berharap muncul pertanyaan-pertanyaan atau statement dia yang seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadi dasar, oke, kalau seperti itu, we go to the next step, kita akan mengumpulkan data. Kita pergi ke data collection. Kita minta dia mengumpulkan, mengamati, melakukan wawancara dengan tukang kebun, apapun cara yang dia untuk dapat lakukan untuk menindaklanjuti hipotesis dia tadi. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan katanya. Cahaya, pupuk, air. Nah, silakan mereka berusaha untuk melakukan berbagai hal. Sehingga dia memikir dia dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dari data yang dia kumpulkan melalui wawancarakah, observasikah, eksperimenkah, diharapkan dia dapat mengolahnya. Dari 3 orang yang saya tanya menyatakan begini-begini, dari data yang saya kumpulkan, sehingga kita harap dia bisa mengolah datanya. Nah, ini pada tahapan data processing yang akan dia lanjutkan dengan tahap verifikasi. Kalau tadi dia sudah memberikan hipotesis di awal ada 3 penyebab, ada 3 faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman tadi,
pada tahap verifikasi ini kita harapkan dia akan dapat menyimpulkan, oh ternyata jawaban atau dugaan saya tadi betul. Kalau tadi dia hanya menduga, pada tahap verifikasi ini dia sudah dapat sampai pada temuan dia bahwa 3 faktor penentu tumbuhnya tanaman itu adalah yang dia duga tadi. Kemudian kita harapkan dia dari sana dapat menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi. Next time kalau yang mau bercocok tanam atau menanam bunga, ini yang harus dia lakukan. Atau dia dapat memberikan argumen-argumennya. Jadi ini yang pada DL. Jadi dia menemukan sesuatu yang dimulai dengan stimulus kita tadi dan dia membuat dugaan dulu. Nah, satu hal yang sering terjadi permasalahan, Bapak Ibu, ketika meminta siswa berikanlah jawaban sementara. Jawaban sementara itu bukan berarti jawaban yang telah dia cari secara terstruktur, tidak. Kalau itu nanti generalisasi tidak ada fungsinya, karena sama aja. Jadi yang di awal yang hipotesis tadi hanya dugaan yang dapat dia sebutkan secara logika saja, tidak perlu melakukan perhitungan detail seperti yang akan dia lakukan pada data collection dan data processing. Penilaian pada discovery dapat dilakukan dengan menggunakan tes ataupun non-tes. Jadi dalam hal ini kita dapat melakukan penilaian secara umum untuk ketiganya, untuk sikap, kognitif ataupun psikomotor. Jadi untuk tes pun dapat kita melakukan secara tes tertulis ataupun tadi kita mengatakan melakukan secara portofolio juga dapat kita lakukan. Bapak Ibu, saya ingin melihat critical point pada dua model ini. Pada model PBL, critical point-nya adalah memilih atau menyusun wacana yang akan kita jadikan permasalahan yang digunakan. Masalahnya itu harus autentik dan dekat dengan kehidupan siswa. Kadang-kadang yang terjadi ketika kita serius memikirkan konteksnya, lupa realistiknya. Ini berkali-kali saya praktekkan dengan mahasiswa S2 saya dan masih saja ketemu. Misalnya, dia membuat contoh, Pak Ahmad akan membuat kebun dengan ukuran 1 kali 2 meter. Kalau saya mendengarkan soal itu yang saya pertanyakan, kamu ini mau buat kebun yang mau ditanam siapa? Jadi pertanyaannya yang akan ditanam bukan apa, tetapi siapa. Karena kebunnya ukurannya 1 kali 2 meter. Nah ini karena dia memikirkan konteks, lupa realistiknya. Pernah juga saya menemukan soal akan membuat kolam, seorang petani akan membuat kolam ikan berbentuk lingkaran. Nah ini perlu dipertanyakan lagi. Ini terlalu memaksakan karena topiknya lingkaran, maka dibuatlah kolam ikan bentuk lingkaran. Ini sesuatu yang lazim tidak. Apa ini misinya membuat kolam berbentuk lingkaran? Jadi critical point-nya adalah kemampuan kita membuat permasalahan yang autentik, yang real. Kemudian mengarahkan siswa untuk menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah dan mempelajari konsep dalam proses penyelesaian. Target kita tidak hanya menyelesaikan masalah saja, tapi dalam proses itu konsep yang akan yang harusnya tadi kita sajikan secara proses akan dia dapatkan. Nah, ini hal-hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, kalau kita bandingkan dengan DL, kata kuncinya adalah di stimulus. Kemampuan kita untuk merangsang mereka berpikir. Sering terjadi diberikan soal. Bolehkah stimulus dalam bentuk soal? Saya katakan mungkin dalam bentuk persoalan, tapi tidak soal. Nanti kalau dikasih lagi soal di sini, jangankan terangsang berpikir, dia malah udah frustasi duluan. Karena harus mengerjakan soal. Kemudian
titik kritis berikutnya mengarahkan atau memancing dia berpikir atau membuat hipotesis sesuai dengan materi yang akan kita sajikan. Kita contohkan tadi, saya targetnya ketika memperlihatkan 3 bibit tadi itu dia bicara tentang cahaya, bicara tentang pupuk, bicara tentang air. Ternyata enggak itu yang muncul dari pemikiran dia. Yang dia pikirkan sesuatu yang berbeda. Harganya lebih murah, Bu. Padahal target saya bukan ke sana arahnya. Nah, bagaimana kita memancing dia berpikirnya itu ke arah topik yang saya inginkan. Nah, ini nggak mudah juga. Tetapi dapat kita lakukan. Jadi Bapak Ibu itu critical point dari 2 model ini. Akan saya perlihatkan ini contoh permasalahan. Ini bisa terbaca nggak Bapak Ibu? Kata-katanya. Bisa, Bu, bisa. Bisa. Oke, pada permasalahan pertama ini saya ambil dari beberapa tugas mahasiswa saya. Yang saya ingin bahas adalah kekurangannya. Pada soal yang pertama yang sebelah kiri ini, dia sudah merancang sedemikian rupa. Menurut saya skenarionya sudah bagus. Dalam melakukan eksperimen menimbang 2 teh botol, 1 Vitamin C1000 beratnya sekian. Ini beratnya sekian. Oke, ini mungkin saja. Tetapi menurut saya yang belum masuk di sini adalah konteksnya. Ini dalam rangka apa sih mereka menimbang-nimbang ini? Nah, karena siswa kita dia tidak mau merasa pekerjaan dia tuh sia-sia. Ini mau ngapain sih, Bu? Kita menimbang-nimbang minuman ini. Jadi konteksnya menurut saya kurang. Jadi perlu ada logikanya kenapa dia perlu menimbang ini. Mesti dicarikan konteksnya. Kemudian yang soal kedua, ini juga sudah dibuat sedemikian rupa. Ini ada bantuan untuk penanaman, ceritanya sangat logis, tetapi di bawah ketika dia memberikan persoalan, jika biaya pada masing-masing adalah sama, pada area A ditanam 256 bibit pohon jati, pada B ditanam sebanyak 320 bibit pohon jati, yang dia tanyakan berapa total biayanya. Kalau menurut saya akan lebih cantik jika ini diberikan skenario tambahan. Kalau tadi di sini kan dia 300, sekarang dia jadikan 320 dengan 256. Di sini hanya 250. Mungkin ditambahkan jika ternyata bibit yang datang berlebih atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, jadi ada alasan kita untuk menghitung. Jadi ini tambahan skenario-skenario yang memungkinkan. Ini di sebelah kiri juga DL, menurut saya ini cukup bagus. Anggota PMI akan membuat tenda pengungsian. Kemudian dia memberikan gambar tenda, kemudian mengatakan bahwa ada stok 4 kali 50 meter parasut. Apakah parasut tersebut cukup untuk membuat tenda? Nah, ini menurut saya ini lebih kepada DL barangkali. Ini sebagai stimulusnya. Jadi ini dia berpikir, dia bisa saja membuat hipotesa cukup, tidak cukup, kemudian dia melakukan perhitungan. Pada contoh yang kedua ini stimulus. Sebuah bangunan memiliki ketinggian 16 meter, terjadi kebakaran, sudut antara ini dengan itu sekian. Nah, sekarang supaya pemadam kebakaran ini dapat menjangkau sudut berapa yang harus dia berikan, yang harus dia buat untuk tangganya. Ini sebuah skenario yang menarik menurut saya, tetapi penyajiannya lebih kepada masalah. Jadi menurut saya antara kiri dan kanan ini terbalik. Yang kiri ini lebih cocok kepada stimulus, yang kanan lebih cocok kepada masalah. Jadi Bapak Ibu, dia hampir bersamaan, tetapi kita perlu untuk menyajikan dengan lebih baik. Saya akan coba melihatkan bagian atas aja dari sebuah
DL yang mungkin dapat Bapak Ibu tangkap sebentar. Di mana dia di sini? Saya pindahkan dulu. Oke. Saya stop sharing yang ini. Saya coba buka satu lagi, hanya 1-2 menit saya sampaikan. Mana dia? Mungkin ini. Oke. Bapak Ibu, ini salah satu contoh dari stimulus pada sebuah materi matematika untuk DL. Di sini dia memberikan ilustrasi akan membuat pagar dari kondisi yang seperti ini. Di awal dia memancing secara umum pertanyaan, mana yang akan lebih cocok dia membuatnya dinding tembok itu dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini. Ujung-ujungnya pembelajarannya ini adalah topiknya apa ini? Tuliskan ini langkah-langkah LKPD, aturan sinus dan kosinus. Jadi dia akan menjelaskan, akan menemukan penghitungan sinus dan kosinus dengan mengambil permasalahan. Ini levelnya SMA, jadi cara berpikirnya sudah lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu pengantar dulu dari saya. Saya stop sharingnya. Tentang perbandingan DL dan PBL, mungkin saya undang mahasiswa saya memberikan satu contoh lebih lengkap tentang model pembelajaran PBL. Ini ada yang minta link materi, sudah ada sama panitia ya, tapi nanti saya tambahkan lagi. Badrul, Anda ada di sini? Badrul? Badrul? Tolong di-unmute. Ya, udah ya. Silakan Pak Badrul. Oke, izin share layar. Ya, silakan. Paling lama 10 menit ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roza dan Pak Fasli Jalal beserta tim Minang Diaspora. Baik, saya akan menyampaikan pengalaman menyusun. Sudah tampil, Pak, Bu? Belum kelihatan. Belum, Pak Badrul. Tapi apanya sudah muncul, Word-nya sudah muncul. Ini karena dari Riau ke Padang jauh nampaknya nih. Jadi butuh waktu sedikit ya. Kita beruntung juga bersama kita hadir Ibu Nurhayati Subakat, pendiri dan pemilik Wardah. Beliau ini banyak memberikan beasiswa baik untuk murid dan juga memberikan dukungan pada guru ya. Kalau memang Bu Ati, karena beliau ini sibuk ya, kalau mau menyapa teman-teman kita sebentar Bu Ati, bisa enggak sebelum nanti ke Pak Warud? Silakan Bu Ati. Silakan. Ya, Bu Ati, silakan Bu Ati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Terima kasih banyak Pak Fasli Jalal kalau kasih ini. Ya tadi saya menyimak dari awal, jadi alhamdulillah ini memang suatu gerakan yang baik sekali. Ya mudah-mudahan seperti kayak Pak Prof. Fasli Jalal Sumber menjadi leadernya ya perbaikan ini pendidikan. Karena tadi pagi saya juga dengar keluhan dari anak saya untuk sekolah Jakarta aja guru-gurunya nggak siap gitu. Kasih waktu cuma 2 jam nih, gimana ya kedepannya anak-anak gimana gitu. Saya bilang susah nih ganti dari offline ke online gitu ya. Jadi menarik sekali itu tadi Bu Yunita ya, mudah-mudahan nih memang terbentuk anak-anak didik kita walaupun di tengah COVID ini menjadi orang-orang yang unggul. Jadi selamat nih semua, ini memang pekerjaan yang luar biasa, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk anak-anak bangsa ke depannya. Amin. Dari saya. Terima kasih Bu Ati. Kami doakan Bu Ati sehat dan Wardah maju terus ya. Menjadi ikon Indonesia untuk dunia ya. Terima kasih. Kita kembalikan pada Pak Badrul. Baik, terima kasih Pak.
izin share layar. Apa sudah bisa Ya, ditampilkan? sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya Minang Diaspora. Berikut ini contoh dari LKPD yang kami kembangkan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ini materi di kelas 11, matematika wajib, barisan, dan deret. Di awal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yeni Teroza bahwa starting point dari PerBL ini adalah permasalahan kontekstual yang nyata. Nyata dalam artian nyata di pikiran anak-anak tadi sudah disampaikan. Di sini kita menyajikan masalah yang dekat dengan anak-anak dan hari ini sengaja kita pilih permasalahannya berkaitan dengan penggunaan media online dalam penjualan produk makanan seperti itu. Kemudian kita sisipkan juga untuk untuk agamanya gitu ya. Artinya kalau kita berusaha jangan lupa berzakat atau bersedekah seperti itu. Nah, kemudian ini permasalahan yang kita sajikan. Selanjutnya di tahap kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dari permasalahan yang disajikan tadi kita mengarahkan peserta didik kita untuk membuat apa saja informasi yang mereka dapatkan dari permasalahan yang disajikan di awal tadi. Maka mereka menuliskan semua informasi yang mereka peroleh, baik yang ditanya ataupun yang diketahui di kolom yang sudah kita sediakan. Nah, selanjutnya membimbing penyelidikan kelompok. Nah, pada tahap ini kita arahkan sesuai dengan arahan dari Pak Fasli Jalal tadi, literasinya harus ditingkatkan. Maka anak-anak mesti kita suruh membaca ini, meminta membaca ini, diskusikan dengan teman kelompok, kumpulkan informasi, kemudian coba menyelesaikan permasalahan tersebut bersama teman-teman kelompok. Di sini pun sudah kita sisipkan keterampilan abad 21 secara eksplisit, yaitu collaboration, seperti itu. Kemudian anak-anak kita sudah arahkan untuk membuat rencana dari permasalahan yang disajikan tadi. Nah, berdasarkan informasi yang kamu tulis di atas, nah kita harapkan anak-anak sudah bisa membuatkan pemisalan dari masalah yang diketahuinya di awal tadi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita sudah merencanakan di sini kita berikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat list di sini prediksi Bu Aminah terhadap penjualan baksonya tadi. Nah, selama berapa bulan yang kita minta di permasalahan tadi yang ditulis dalam bentuk per bulan, bisa dengan tabel atau list lainnya. Nah, setelah itu pada tahap berikutnya, tahap melaksanakan rencana setelah tadi dikumpulkan semua informasi, sekarang tahap melaksanakan rencana. Dia kita arahkan anak-anak untuk menghitung total penjualan bakso selama 10 bulan. Jadi mereka sudah melaksanakan rencana di sini, kita kasih space ini secukupnya, kita sebelumnya sudah mencoba menyelesaikannya. Kemudian rata-rata penjualan bakso Bu Aminah selama 10 bulan sesuai dengan yang diminta tadi, kita berikan juga space di sini. Kemudian berapa pendapatan Bu Aminah setelah melunasi hutang di Bank Syariah? Di awal tadi sudah disampaikan beberapa bulan awal, 6 bulan awal Bu Aminah khusus untuk melunasi hutang. Kemudian tahap berikutnya itulah yang akan dia bayarkan ke zakat begitu, 2,5%. Nah, selanjutnya membuat jawaban sesuai permintaan soal. Karena ini terkait dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, maka langkah-langkah polia kita sisipkan di LKPD berbasis model pembelajaran berbasis masalah ini, Bapak Ibu. Jadi jawabannya tadi pertanyaannya ada 2, maka jawaban akhirnya juga kita minta 2 sesuai dengan permasalahan awal. Nah, permasalahan yang disajikan tadi adalah permasalahan yang dekat dengan anak-anak yang bukan hal baru lagi, artinya jual beli di tengah masyarakat. Kemudian kita arahkan untuk belajar konsep baru ke barisan aritmatika. Nah, kita masukkan ke kegiatan 2. Bagaimana kalau prediksi-prediksi Bu Aminah tadi kita tuliskan dalam barisan bilangan seperti itu. Nah, ini kita berikan space, sengaja kita buat sesuai dengan bulan yang tersedia tadi. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Kita arahkan anak-anak untuk membuat suku-suku sesuai dengan
penjualan bakso Bu Aminah per bulan tadi. Nah, kita kasihkan space di sini, kita berikan dia untuk menulis 4 suku berikutnya. Nah, dengan harapan ketika melihat 4 suku berikutnya ini, mereka sudah menemukan polanya. Sehingga bisa menyimpulkan di sini. Ternyata suku-suku yang berurutan memiliki selisih yang sama. Ini harapan kita di sini. Sehingga kita kasih satu saja, supaya nanti mereka bisa membuat di sini lagi U2, U3 dikurang U2 dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya mereka bisa nyatakan di sini. Ternyata beda itu sama dengan, nah itu. Nah, goal dari kegiatan 2 ini mereka kita harapkan bisa mendefinisikan barisan aritmetika dengan bahasanya sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga ini dari penjualan bakso Bu Aminah tadi kita bawa ke bentuk umum agar mereka bisa menemukan pola suku KN dari barisan aritmatika tersebut. Nah, goal kita ini. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap selanjutnya dari PBL tadi yang sudah dijelaskan Bu Yenita Roza. Nah, di sini kita arahkan santri atau siswa kita untuk membuat laporan sebagai media presentasi yang sebelumnya mereka juga tuliskan di LKPD yang sudah kita siapkan space-nya. Nah, kita juga bisa menyediakan kertas karton atau lainnya sebagai media presentasi anak-anak ke depan kelas nantinya. Kemudian setelah itu mereka membuat lagi, kita arahkan ke arah selanjutnya, menganalisis sintaks selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari teman-teman yang menyajikan, kelompok yang mewakili presentasi, mereka menyesuaikan dengan hasil diskusi kelompoknya. Jika ada sesuatu yang tidak mereka sama dengan penyaji, mereka bisa menuliskan di sini agar tidak lupa, yang nantinya bisa mereka konfirmasi, mereka tanyakan kepada kelompok penyaji. Nah, setelah itu, nah, proses tahap-tahap dari PL sudah dilakukan seluruhnya, masuk nanti ke tahap untuk aplikasi dari pengetahuan yang sudah dipelajari tadi terkait dengan materi barisan aritmetika. Ini soal-soal kegiatan ayo berlatih Bapak Ibu guru hebat Minang Diaspora. Ada 2, satu lagi untuk kemampuan pemecahan masalahnya. Mungkin ini saja contoh dari LKPD berbasis model pembelajaran berbasis masalah yang kami kembangkan dengan arahan Ibu kami, Bu Yenita Roza. Mungkin demikian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Yenita Roza. Oke, terima kasih Badrul. Tolong ditutup dulu sharingnya Badrul. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu tadi salah satu contoh yang dibuat oleh Pak Badrul, mahasiswa S2 saya. Jadi saya tidak membuat ya, saya hanya mengarahkan saja. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup demikian presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Pak Anto. Saya kembalikan ke Bu Citra.